Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal untuk seleksi mandiri UNES tahun 2019. Dan kali ini kita akan bahas soal-soal bahasa Inggrisnya, di mana pertanyaan nomor 67 sampai 69 akan kita gunakan menggunakan bacaan dari teks berikut. Dan seperti biasa dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan wacana atau bacaan, kita akan coba menerjemahkan secara sederhana masing-masing kalimat sehingga nanti bisa dipahami pemahaman bacaannya sehingga nanti bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi kalimatnya adalah land use practice vary considerably across the world. Jadi praktek penggunaan lahan bervariasi ya di seluruh dunia. Kemudian the United Nations Food and Agriculture Organization Water Development Division explains, berarti badan FAO PBB, badan yang berkaitan dengan makanan dan agrikultur di bagian divisi bagian pengembangan airnya menjelaskan bahwa land use concern the product and or benefits obtained from the use of the land as well as the land management action activities carried out by human to produce those product and benefit. Jadi praktek penggunaan lahan ini berkaitan menitik beratkan pada produk dan atau keuntungan ya yang diperoleh dari penggunaan lahan dan juga aksi manajemen lahan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan produk dan keuntungan. As of the early 1990s, jadi di awal 1990-an, sekitar 13% bumi adalah lahan subur, dengan 26% adalah padang rumput, 32% adalah hutan, dan woodland itu juga hutannya. Jadi forest di hutan di bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama adalah forest berarti hutan raya, kemudian woodland itu berarti hutan yang berupa uh, tanaman homogen, jadi gitu. Kemudian 1,5% adalah daerah perkotaan. As Albert Gutenberg 1959. Jadi menurut Albert Gutenberg di tahun 1959 yang dituliskan beberapa tahun yang lalu, land use ya penggunaan lahan ini adalah suatu key term kata kunci untuk bahasa penggunaan proyek pengembangan atau perencanaan kota. Biasanya kekuasaan politik akan mengambil perencanaan penggunaan lahan dan meregulasi membuat peraturan dari lahan ini untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Kemudian rencana penggunaan lahan ini diimplementasikan melalui divisi lahan dan juga menggunakan peraturan-peraturan seperti regulasi zoning atau area. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Arable sudah kita highlight ya. Arable itu daerah subur, pasture daerah padang rumput, urban area daerah perkotaan, ordinance adalah peraturan. Nah, kita coba bahas pertanyaannya di soal nomor 67. The text above intends to. Jadi maksud dari teks yang di atas adalah untuk. Nah, kalau kita perhatikan, kebanyakan teks yang di sini adalah menjelaskan kata kunci dari land use ya. Jadi land use menekankan kepada titik-titik katanya. Kemudian di sini juga land use adalah ya is a key term in the language of, berarti dia menjelaskan arti dari kata land use. Jadi makna dari teks ini adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang arti dari kata land use. Jadi kita akan pilih jawabannya di option B. Untuk yang argue about planning and regulation adalah berarti mendebatkan, berargumentasi tentang perencanaan dan regulasi. Di teks ini tidak kita temukan adanya argumentasi atau perbedaan pendapat antara dua pihak dan saling menguatkan gitu ya. Kemudian describe the ways of avoid land, ini juga tidak dibicarakan. Explain land use practice many years ago, jadi tidak dijelaskan bagaimana penggunaan lahannya, apakah sebagai misalnya lahan pertanian, lahan perkebunan, dan sebagainya. Yang dijelaskan adalah pembagian wilayah bumi, jadi tidak berupa penggunaan lahannya. Kita lanjutkan ke soal ke-68. According to FAO, jadi berdasarkan Food and Agriculture Organization tadi, yang kita baca di highlight dulu. Jadi menurut badan FAO ini, ya katanya land use concern. Jadi berkaitan dengan apa? Katanya berkaitan dengan produk and or benefit. Jadi berkaitan dengan produk dan juga keuntungan. Maka kita akan pilih jawabannya adalah yang berkaitan dengan produk dan keuntungan. Jadi jawabannya adalah yang di option D.
Kemudian di soal berikutnya nomor 69, in 1990s, berarti di tahun 1990, bumi terdiri dari bagian utamanya apa? Dan kalau kita lihat persentasenya, ada 13% daerah yang subur, 26% berupa daerah padang rumput, 32% daerah hutan, 1,5% daerah perkotaan. Dari persentase yang disebutkan, berarti daerah yang paling besar adalah yang 32% ini, yaitu forest and woodland. Jadi kita akan pilih daerah hutan. Berarti kita jawab adalah yang di option A. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk soal berikutnya nomor 70 sampai 71 kita gunakan teks yang baru. Jadi judulnya adalah Ways to Avoid Sore Muscle. Jadi kalau diterjemahkan adalah cara untuk menghilangkan kelelahan pada otot atau sakit pada otot. Jadi sore muscle are often the result of pushing your body too hard or too fast. Jadi lelah otot ini, radang ini akan terjadi karena kamu memaksa tubuhmu bekerja terlalu keras atau terlalu cepat. If you are hoping to head back to the gym, you will want to check out our tips. Kalau kamu mau kembali nge-gym gitu ya, kamu akan mau untuk mengecek beberapa tips yang kita berikan. Nah, nomor 1 katanya load up on antioxidants. Jadi load up itu artinya memuat. Jadi kalau kita terjemahkan kata per kata adalah memuat. Jadi itu bisa kita artikan sebagai mengkonsumsi, ya, memakan antioksidan. Several studies find that taking antioxidants for 2 weeks before beginning a new exercise program can minimize muscle soreness and help maintain muscle function. Jadi ada beberapa studi atau beberapa penelitian gitu, bahwa mengambil atau memakan antioksidan selama 2 minggu sebelum memulai program latihan yang baru dapat mengurangi kelelahan pada otot ini dan menjaga fungsi otot. Contohnya adalah mengambil kombinasi dari produk-produk yang mengandung 1000 mg vitamin C, kurang dari 400 IU dari vitamin E, dan paling tidak 5000 IU of beta karoten. Jadi IU itu adalah satuannya, satuan dari dosis obat untuk vitamin E dan si beta karoten. Kemudian tips yang kedua adalah start slowly, berarti mulailah secara perlahan. Biarkan badan kamu terbiasa dengan aktivitas fisik sebelum mengambil suatu project atau bekerja di suatu bagian tubuh tertentu. When you are ready to get back on your bicycle, do it for a bit of time. Jadi kalau kamu mau kembali misalnya naik sepeda, katanya kerjakan untuk beberapa waktu. Begitu juga dengan turning over the garden or reorganizing the garage. Seperti hal yang sama kalau mengambil istilah misalnya untuk mengolah kebun atau lahan dan juga mengorganisasi kembali garasi kamu. Mix up your workout. Tips yang ketiga, berarti menggabungkan latihan-latihan yang kamu miliki. If you are doing weight or resistance training, kalau kamu melakukan latihan beban ataupun ketahanan, jangan bekerja untuk kelompok otot yang sama setiap hari. Tuliskan apa latihan harian kamu, paling bagusnya segera ya, tapi setelahnya juga masih oke katanya. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan ada 2 butir. The importance of taking antioxidants before beginning a new exercise is. Jadi pentingnya mengkonsumsi antioksidan sebelum memulai suatu proses latihan yang baru adalah, yang option A adalah a priori statement. Jadi priori statement ini adalah diterjemahkan sebagai suatu pernyataan yang sudah dianggap benar walaupun belum ada bukti ataupun penelitian tentang itu. Kemudian yang bagian B adalah a prescriptive suggestion. Jadi ini berkaitan dengan sugesti peresepan obat. Kemudian C, a research-based argument, suatu argumen yang berdasarkan penelitian. Kemudian important health solution, solusi kesehatan yang penting. Kemudian E adalah aktivitas keseharian. Dan di awal kalimat untuk tentang antioksidan ini kita lihat poin pertama, ditekankan adalah several studies find that taking antioxidants. Jadi sudah ada penelitian atau studi yang menunjukkan hal tersebut. Jadi dia kalau kita pilih yang paling tepat adalah yang C, research based argument. Jadi sudah ada penelitian ataupun argumen dari penelitiannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 71.
One of the purpose of the text is telling the reader about. Jadi salah satu tujuan dari teks ini adalah untuk memberitahu pembaca tentang titik-titik. Dan kalau kita simpulkan bahwa isi teks ini adalah bagaimana cara kita untuk menghindari sore muscle atau kelelahan ataupun sakit pada otot. Dan poin keduanya adalah bagaimana untuk menjaga fungsi otot. Dan kalau kita perhatikan, kata-kata kunci tentang 2 poin tadi kita temukan di option A. Jadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga fungsi otot kita. Jadi ini adalah bagian selanjutnya dari pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk seleksi mandiri UNES. Kalau kamu suka dengan pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan pastikan kamu mengikuti pembahasan soal selanjutnya. Jadi semoga bermanfaat, semoga membantu kamu untuk persiapan kamu dalam menghadapi ujian, dan sampai jumpa di video berikutnya.